Kenapa ketika ada seseorang yang punya kemapanan dalam segi ekonomi tentang mental kaya, mereka ngeluarinnya lebih enak gitu dan lebih berlimpah lagi masuknya gitu. Nah, satu hal yang harus menjadi perenungan kita bersama, siapapun manusia yang hidup di dalam kehidupan ini, seyogyanya mereka harus tahu cara kerja hukum semesta bekerja. Itu tidak akan lepas dari kata energi. Everything is energi. Bicara masalah uang, uang itu adalah energi yang memadat. Jadi sebelum jadi fisik uang, dia itu bentuknya sebelum jadi realita uang, di dimensi ketiga realita kita nih uang, sebelum dia jadi uang, dia bentuknya sebelumnya jadi energi dulu nih, energi di medan kuantum gitu. Pertanyaannya, sebelum jadi fisik uang, di medan kuantumnya, ini energi apa? Nah, itu. Kan gitu kan? Sehingga ketika kita memiliki energi ini, dia merealita jadi uang. Nah, energi ini yang pada akhirnya dia akan mewujud jadi fisik bentuknya uang, dia terbentuk dari energi syukur. Energi syukur, energi cinta, energi bahagia, energi ketenangan. Jadi dia akan datang kepada tubuh yang bergetar dalam getaran rasa yang bebas, syukur, penuh cinta. Dia akan mudah datang ke situ. Nah, sehubungan dengan tadi yang tadi Mas Hendra bilang, Teh Feby kenapa ya kalau orang kaya semakin gampang dia melepas. Semakin gak ngitung dia ngeluarin, kok uangnya semakin masuk gampang gitu. Itu keterangan reasonnya tuh gimana? Gini Mas Rozi, tubuh manusia, Mas Rozi ini ya, tubuh kita, tubuh aku, tubuh Mas Rozi, tubuh teman-teman semua, dia terdiri dari dua hal. Tubuh ini, dia sebagai penerima signal, dan dia juga sebagai pemancar signal. Jadi ada dua nih. Tubuh kita, di dalam tubuh kita, ini ada gelombang elektromagnetik nih. Menerima dan memancarkan. Betul. Dia memancarkan, dan dia juga receiver juga. Dia pemancar, dan dia juga penerima. Sudut itu dulu nih yang harus kita tahu. Nih kita mau ngobrolin cara kerjanya. Pada saat kita memancarkan sesuatu, entah itu resah misal, entah itu ada rasa aduh takut, entah rasa kurang. Rumusannya Mas Rozi, apa yang kamu pancarkan, ini yang balik kamu terima. Itu prinsip. Jadi ketika pertanyaan Mas Hendra tadi, Teh Feby kenapa ya ketika orang mengeluarkan itu gampang, kenapa dia rezekinya gampang masuk? Karena itu. Karena dia memancarkan kemudahan, dia memancarkan rasa lega, dia mengalirkan dengan mudah. Rumusannya apa yang kamu pancarkan sama kamu terima gitu. Masalah utama dari setiap orang, atau mungkin teman-teman kebanyakan di luar sana, ketika masih ada utang, dia belibet terus sama utangnya, kayak nggak berhenti-berhenti gitu, setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak selesai-selesai utangnya. Terus ketika dia ada masalah tentang finansial, income-nya, relationship, judulnya gini Mas, tubuh kita kan pemancar sekaligus penerima. Si seseorang ini punya utang nih, Mas Rozi. Anggaplah Mas Rozi misalnya, maaf ya, contoh. Misalnya contohnya Mas Rozi. Mas Rozi pengen utangnya lunas. Berarti kan Mas Rozi pengen kelimpahan hadir dong. Benar. Kamu pengen kelimpahan, tapi yang terjadi sama teman-teman yang pada punya utang, dia memancarkan apa? Ketakutan kan? Nah, yang rata-rata mereka mesti bilang ini sebuah kehancuran nih. Iya, gitu. Itu dia masalahnya tuh di situ. Merasa hancur gitu. Dia pengen kelimpahan hadir. Tapi yang dia lepaskan ketakutan, yang dia lepaskan kecemasan, yang dia lepaskan rasa sedih. Ini kan gak nyambung. Dia pengen kelimpahan, tapi yang dia pancarkan ketakutan, kecemasan. Karena realitanya, apa yang kamu pancarkan di frekuensi tubuhmu, itu yang pasti kamu terima. Jadi apa yang kamu pancarkan, itu yang diterima. Kenapa? Karena ada hukum semesta di sini bekerja di dalam kehidupan kita sebagai sunatullah yang berlaku. Sama seperti hukum gravitasi. Kalau kita ini dinaikin ke atas gini, pasti jatuh, dia pasti jatuh ke bawah.
Mau kamu percaya, nggak percaya, lo lempar bahan ke atas, lo pasti turun ke bawah. Sekuat apapun kita melempar. Apapun, mau ngerti, nggak ngerti, percaya, nggak percaya. Pasti Hukum balik. semesta nggak peduli lo percaya atau enggak. Hukum tetap berlaku. Sama. Hukum semesta seperti cermin. Dia hanya memantulkan apa yang kamu lepaskan di dalam frekuensi rasa hatimu. Kalau rasa hati kamu masih, aduh, kalau gua ngasih, ntar gimana ya? Masih ada rasa kekurangan. Seakan-akan uang ini tuh sesuatu yang sangat terbatas sekali. Dia masih merasakan keterbatasan gitu. Ketika dia merasakan keterbatasan, merasakan kekurangan, merasakan gak layak, ini ada hukum semesta seperti cermin. Semesta akan memantulkan apa? Semesta akan memantulkan yang sama seperti frekuensi tubuh yang dia getarkan. Tapi mungkin yang jadi catatan ya Teh ya, orang bisa ngeluarin besar tuh ketika income-nya udah besar, pendapatannya kan udah besar gitu ya. Normalnya kan begitu. Ya. Nah, bagi teman-teman yang masih pendapatannya kecil, latihan melepaskan, latihan nggak khawatir, nggak takut sama uang, itu latihannya bagaimana? Kelimpahan itu kan nggak tentang uang, Mas Hendra. Kelimpahan itu tentang mental. Karena kelimpahan itu it's not only about money, tidak tentang uang. Tabungan semesta atau tabungan energi itu tidak tentang uang. Kamu bisa memudahkan urusan orang lain, membahagiakan orang lain, meringankan beban orang lain. Latihannya itu aja dulu, nggak usah pakai duit. Atau yang paling gampang, doakan orang lain. Sehari 10 aja. Pokoknya kalau keluar, nih nggak ada duit nih. Kan banyak pertanyaan gini, Teh Feby gimana aku mau tabungan semesta, orang aku duit aja nggak ada. Teh Feby gimana mau aku tabungan semesta, orang aku aja minus. Teh Feby aku bukan berawal dari nol lagi Teh, aku minus. Minus 100 juta artinya nggak ada uang di dompet, nggak ada uang di ATM, nggak ada uang di laci, nggak ada duit Teh. Gue bahkan kudu bayar utang, nggak ada duit. Lalu harus mulai dari mana? Itu kan cerita alumni Mas, banyak sekali cerita alumni seperti itu. Mulai dari mana? Mulai dari jeda. Kasih waktu tubuhmu untuk reda, diam, lambatin nafas. Caranya gimana? Misalnya Mas Rozi sama aku dalam posisi itu, misal. Gue misalnya punya utang nih 500 juta. Mas Rozi punya utang 200 juta. Kita sama-sama gak ada uang nih, di saldo ATM atau di dompet. Ini mengawali kelimpahannya dari mana? Harus, what do I start? Dari mana aku harus mulai? Mas Rozi sama aku diem dulu sebentar untuk minimal sadari dulu aja nafas. Melambatkan nafas. Misalnya gimana Teh? Diem, tarik nafas. Dicobain yuk. Diem, tarik nafas Mas. Sadari nafas masuk lewat hidung, lalu hembuskan lewat mulut pelan. Tarik nafas lagi lewat hidung, lalu hembuskan lagi perlahan. Saat Mas Rozi narik nafas, sadari kita masih bisa bernafas. Ya Allah, terima kasih atas nafas. Makasih ya Allah, aku masih dikasih kesempatan untuk hidup. Makasih ya Allah, walaupun aku ada hutang, aku masih dikasih kesempatan untuk bisa bernafas dan hidup. Start dari situ aja udah cukup Mas Hendra. Why? Di dalam Al-Quran atau di begitu banyak kitab suci ya, dikatakan kayak gini. Bersyukurlah kamu, pasti aku tambahkan. Dari situ aja Mas dulu. Awalannya dari situ. Syukur nafas dulu ya. Bersyukur dulu. Kita masih dikasih nafas. Kenapa? Pada saat kita malam hari tidur, pada saat kita tidur, sebetulnya kan itu mati kecil Mas. Pada saat kita tidur tuh sebetulnya itu mati kecil. Kita mengalami mati, tapi yang versi kecilnya. Pada saat pagi hari kita bangun masih bernafas, itu karunia Allah. Syukuri dari situ dulu, tapi rasanya tuh rasain bahwa ya Allah makasih aku masih dikasih nafas. Nah, dengan kayak gitu Mas Hendra, dengan melambatkan nafas, dengan kita menyatukan rasa hati yang ya Allah, Tuhan, semesta, atau apapun nama itu disebut, terima kasih. Di titik kamu melambatkan nafas, tubuh mulai cooling down kan, reda. Syaraf-syaraf mulai rileks kan. Tahu nggak apa yang terjadi?
Di titik itu otak memberikan sinyal Iya. kita dalam posisi aman. Pikirannya jadi jernih kan. Pikiran Iya, jadi iya. jernih, nafas melambat. Di titik itu pintu solusi kebuka, Mas. Bisa nangkep peluang. Bisa nangkep peluang.